Hello guys, welcome to our podcast. Di podcast kali ini, aku akan bahas tentang jejak karbon. Jejak karbon yang kayak gimana sih? Lebih spesifiknya tuh jejak karbon yang dihasilin dari industri fashion kayak dari sepatu atau baju-baju. Nah, di podcast ini juga aku nggak sendirian nih. Ada teman-teman dari Teknik Lingkungan Unpas yang bakal nemenin aku. Siapa orangnya? Penasaran? Mari kita sambut mereka. Halo, nama aku Natasha Fadila. Halo, aku Sheila. Halo, saya Gali. Nah, bicara tentang jejak karbon nih teman-teman, mungkin di telinga pendengar kita tuh asing gitu ya, apaan tuh jejak karbon? Dari kalian ada yang bisa jelasin nggak sih pengertian dan situasi jejak karbon sekarang gitu? Oke, aku bakal jelasin ke kalian apa sih jejak karbon itu. Jadi, jejak karbon itu adalah jumlah emisi gas rumah kaca yang dilepaskan oleh pribadi atau kelompok dalam melakukan kegiatannya per waktu atau periode tertentu. Nah, tahu nggak sih kalau menurut hasil observasi, itu permukaan bumi itu udah naik dengan rata-rata sebesar 1 derajat Celcius sejak awal revolusi industri, yaitu pada akhir abad ke-18. Terus, kenaikan ini juga bisa sampai 2 derajat Celcius pada pertengahan abad ini, bahkan bisa naik lagi lebih dari 3,5 derajat Celcius pada akhir tahun 2100. Kalau nggak ada tindakan drastis yang kita lakuin buat ngurangin laju pertambahan emisi gas rumah kaca dari aktivitas kita, bisa dibayangin kan ya kalau misalkan suhu bumi naik lagi bakal panas apa? Soalnya sekarang juga kan suhu bumi udah cukup panas. Iya ya, makin gerah kayaknya kalau nggak ada Tindakan kita yang kita. Nah, kan itu pengertiannya tuh ya. Kalau kontribusi industri fashion ke emisi karbon itu apa ya? Oh, bicara kontribusi ya? Iya, kontribusinya. Jelasin dari Suara.com. Saya baca nih ya, maaf ya. Menurut Kementerian Lingkungan, proses pembuatan pakaian diperkirakan menghasilkan 90,09 juta karbon dioksida atau dengan 94,6% dari total. Itu baru pembuatan dan pengangkutan. Dan kalau mau bicara kontribusi lagi sih sebenarnya banyak ya. Ini masih ada lanjutan. Dari 819.000 ton garmen yang dipasok ke pasar Jepang pada 2020, 799.000 ton atau sekitar 98% diimpor dari luar negeri. Jadi sebenarnya ini baru pindahan dari luar negeri ke Jepang. Itu 98%-nya. Dan sisanya itu sekitar 5 juta ton. Sebagian besar disebabkan oleh pembakaran stok pakaian yang tidak terjual dari pasokan listrik industri. Perkiraan pertama oleh pemerintah menemukan bahwa seketika menyumbang sekitar 25 kg karbon dioksida. Wih, gila, gede banget ya. Dan bicara kontribusi juga sebenarnya nggak cuma dari bidang fashion, soal baju, celana, enggak. Sepatu juga bisa sebenarnya. Oh, sepatu juga bisa ya? Ya, karena saya juga pernah baca di postan Instagram. Kalau nggak salah, pasar sepatu itu sama dengan 13 juta karbon dioksida yang bisa dihasilkan dari proses pembuatan pasar sepatu. Wih, gede banget itu. Ya, itu 13 juga itu sebenarnya udah bisa hidupin lampu sebesar 100 watt. Itu bagus pasang sepatu. Belum berjuta-juta, bermiliar-miliar, bermiliar kan. Bisa hidup satu kota itu. Ya, angkanya gitu. Nah, kalau tadi kan tuh kontribusi
industri fashion gitu ya ke penambahannya. Kalau dampaknya tuh, dampak dari penambahan jejak karbon tuh kayak gimana sih? Bisa dijelasin sama Sela mungkin ya? Iya, boleh. Nah, jadi kalau dari yang aku baca, dari beberapa bacaan di internet gitu ya, sebetulnya dampak dari jejak karbon itu agak kompleks gitu ya. Aku cerita nih. Dampak dari jejak karbon yang pertama itu dampaknya diawali dengan naiknya suhu bumi karena produksi pakaian itu yang tadi garis ceritain. Terus yang lainnya juga bisa yang menghasilkan karbon dioksidanya tinggi. Kenapa tinggi? Seperti yang tadi garis sama tuh, kita itu produksi pakaian dan sepatu itu meningkat sehingga karbon dioksida yang dihasilkan semakin banyak. Jadi otomatis lebih panas gitu dari biasanya. Nah, suhu bumi yang panas itu juga menyebabkan penyebaran penyakit. Karena jejak karbon itu ngaruh ke penyebaran penyakit. Karena kan iklimnya nggak nentu tuh, berubah. Jadi suka terjadi pergeseran wilayah tropis atau subtropis. Penyakit menular kayak malaria gitu. Penyakit malaria itu jadi nyebar yang asalnya dari wilayah tropis jadi ke wilayah juga gitu. Oh iya. Kalau dari selain itu ada lagi nggak sih dampaknya gitu ke lingkungan? Ada juga nih kayak karena suhu bumi itu kan meningkat gitu ya. Terus udah jelas juga iklim sudah dijelasin berubah dan tidak menentu. Nah, hal itu berpengaruh ke pertanian dalam menanam tanaman di wilayahnya. Misalnya nih, suatu daerah itu akarnya memproduksi tomat. Tapi karena wilayah di sana itu iklimnya berubah menjadi lebih panas, otomatis di produksi tomat itu terganggu gitu. Jadi bisa tidak menghasilkan ataupun produksinya itu tidak sempurna gitu, tidak memenuhi gitu. Terus selain itu juga hewan-hewan nih cocok di daerah yang tidak terlalu panas misalnya, karena suhu buminya memanas mereka itu berpindah-pindah gitu. Mereka itu berpindah-pindah. Nah, hal itu ngaruh produksi rantai makanan yang tidak menentu sama meningkatnya resiko malnutrisi gitu. Dan kedua hal berhubungan. Terus yang terakhir, karena bumi memanas, karena meningkatnya jejak karbon tadi, karbon itu kan diserap nih sama laut. Karena air laut itu banyak menyerap karbon, otomatis air laut itu kadar asamnya semakin tinggi. Jadi air laut hewan ikan itu sulit soalnya banyak juga kerusakan di lautnya kayak gitu ya. Kayak gitu ya, lumayan ngeri juga ya kalau dengar dampaknya. Nah, setahu aku gitu ya, setahu aku juga udah ada nih upaya-upaya untuk ngurangin jejak karbon di dunia ini gitu ya. Salah satunya dengan gerakan slow fashion. Gerakan slow fashion itu sendiri tuh kayak apa sih, mengubah gitu, sistem fashion tuh jadi circular fashion system. Nah, sistem ini tuh mengedepankan konsep recyclable material. Jadi menggunakan si fashionnya tuh menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, material yang ramah lingkungan gitu ya. Selain itu, ada nih upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk mengurangi emisi karbon. Beberapa di antaranya yaitu, yang pertama tuh, mengurangi belanja pakaian. Nah, mungkin contohnya kayak misalkan kita punya barang nih, kayak sepatu, baju yang sedianya masih bagus, masih bisa dipakai, lebih baik kita pakai itu aja daripada beli yang baru. Terus kalau misalkan barang tersebut rusak, tapi masih bisa diperbaiki sendiri, mending kita perbaiki sendiri. Sebisa mungkin kita nggak perlu beli yang baru, gitu untuk mendukung gerakan pengurangan jejak karbon di dunia. Nah, benar juga tuh kata Tasya tadi,
selain mengurangi jejak karbon, itu juga mengurangi pengeluaran kita juga kan, lumayan. Iya, betul. Terus yang ketiga tuh kita bisa milih, kalau beli pakaian tuh milih brand-brand yang ramah lingkungan. Terus yang ramah lingkungan, karena sekarang udah banyak sih brand-brand yang ramah lingkungan. Nah, mungkin sampai sini dulu pembicaraan kita di podcast ini. Sebenarnya kurang ya durasi segini, tapi ya gimana lagi ya. Semoga kita bisa berbincang kembali di next episode. Sekian dari saya, Aisyah. Terima kasih udah pada datang ke podcast ini ya, teman-teman Sama. semua. Bye-bye. Bye-bye.